Uchimura Dinosuke itu kayak om-om biasa aja, tapi sayangnya dia nggak bisa nembu janggut gara-gara hormonnya rendah banget. Suatu hari, dia malah dipanggil ke dunia isekai oleh Raja Iblis. Nah, di sini dia harus belajar bertahan hidup bareng rekan kerja yang judes alias tsundere. Ceritanya dimulai pas malam badai di kastil Raja Iblis. Si Raja Iblis memanggil 4 jenderalnya. Ulmantra, penyihir api, Sylphid, penyihir badai, Jinong, pelindung kreat bumi, dan akhirnya milih jiwa istimewa dari alam lain, yang katanya dewa penjaga air. Ternyata yang kepilih cuma karyawan biasa dari Jepang. Kok bisa sih si paman Jepang ini nyasar ke sini? Cerita dimulai kayak anak kuliahan baru lulus lainnya. Si Uchimura sibuk banget nyari kerjaan. Akhirnya, setelah si Uchimura dapat kerjaan, dia kerja keras banget, tapi tetap nggak dianggap sama bosnya. Kehadirannya di kantor nggak ada bedanya kayak angin lalu. Sampai-sampai bosnya mikir, aduh, buat apa sih gajiin orang kayak gini? Akhirnya, bosnya ngirim Uchimura ke luar negeri buat ngurus proyek pembangunan pabrik. Tanpa pengawasan sama sekali, Uchimura harus bergelut dengan tantangan yang kelihatannya mustahil dikerjain ini. Tapi dia tetap kerja keras, dan lama-lama keberuntungan mulai berpihak ke dia. Pas dia lagi ngerayain keberhasilan proyek itu, malah dikabarin bosnya buat pergi ke negara lain buat tugas yang sama. Ngerasa bener-bener gak berguna, Uchimura nyerah di tengah jalan. Mikir kenapa sih dia masih kerja terus. Saat dia menghela napas panjang, tiba-tiba motor Kun nabrak tepat di pantatnya, ngirim Uchimura melayang ke dunia isekai ini. Biasanya, kalau orang dipanggil ke dunia fantasi, itu sama Dewi Bersinar atau sekumpulan pendeta suci dari gereja. Mereka dikasih pedang berkilau, dapat pidato penyemangat, terus disuruh selamatin dunia. Tapi beda cerita sama Uchimura. Dia malah langsung berhadapan sama bos terakhir dunia ini, si Raja Iblis sendiri. Dengan aura jahat, Raja Iblis sambut Uchimura dan langsung ke intinya. Dia mau Uchimura jadi salah satu dari 4 jenderal besar di pasukan iblisnya. Dan lebih lucunya lagi, Raja Iblis kasih Uchimura jabatan sebagai pekerja asing internasional. Ini semua bikin Uchimura bingung banget. Dia nggak ngerti, kenapa ada yang mau pilih orang kayak dia. Padahal banyak banget orang yang lebih berguna. Si Raja Iblis selalu kasih tahu kalau dia udah ngelakuin pengecekan latar belakang Uchimura secara detail dan mulai membaca semua informasi Uchimura yang selama ini gak pernah dihargai. Setelah tahu betapa giatnya Uchimura, si Raja Iblis langsung yakin dan manggil dia buat gabung ke pasukannya. Walaupun Uchimura senang, akhirnya ada yang mengakui kerja kerasnya, itu belum cukup bikin dia mau gabung ke pasukan iblis. Tapi sebelum dia sempat nolak, Raja Iblis kasih tahu kalau jadi salah satu dari 4 besar, ada keuntungan spesialnya. Kalau Uchimura setuju, dia bakal dapat gaji dan wewenang setara direktur kerja di perusahaan. Dia juga bisa pilih karyawan sesuka hati dan punya kantor pribadi. Raja Iblis juga bilang kalau Uchimura nolak, dia nggak bakal nyakitin Uchimura dan akan balikin dia ke dunia asalnya, yang mungkin Uchimura udah dianggap meninggal di sana. Setidaknya Raja Iblis ini nggak maksa Uchimura ngapa-ngapain dan menghargai hak karyawan. Semua sikap baik ini bikin Uchimura sadar kalau dia nggak bakal dapat bos yang lebih baik dari ini. Kalau ingat masa-masanya di bumi, Uchimura cuma bisa ingat gimana dia baikan sama orang-orang di sekitarnya. Sampai dia yakin kalau dirinya memang nggak cukup baik. Jadi dia nyaranin Raja Iblis buat menarik tawarannya. Tapi Raja Iblis malah percaya sebaliknya, dan dengan tegas nyaranin Uchimura buat lupa sama omong kosong orang-orang di sekitarnya, dengan menyebut mereka bodoh yang gak pernah hargai ketekunan seorang pekerja. Raja Iblis berdiri dari tahtanya buat kasih pidato terakhirnya, janjiin Uchimura kalau dia bakal bantu dia capai potensinya, dan meyakinkan dia bahwa dengan bekerja sama, mereka akan mencapai hal-hal hebat di dunia fantasi ini. Sebelum Uchimura bisa memberi jawaban atas tawaran yang keren ini, Ulmantra menyela dan bilang kalau dia nggak yakin manusia lemah bisa melayani Raja Iblis yang super kuat. Sylphid dan Jinong juga setuju sama Ulmantra dan menolak keputusan rajanya. Jadi, untuk membuktikan ketiga bawahannya kalau Uchimura punya kemampuan yang diperlukan, Raja Iblis menyuruh mereka untuk menguji kemampuannya. Ulmantra langsung semangat banget, sampai-sampai nggak dengar instruksi rajanya dengan jelas, dan langsung menyerang Uchimura dengan sekuat tenaga. Sampai-sampai Uchimura langsung pingsan cuma dari gelombang energinya aja. Untungnya,
Raja Iblis berhasil menghentikan Ulmandra tepat waktu sebelum dia menyakiti pria malang ini, dan bilang sama ketiga bawahannya bahwa Uchimura ini cuma manusia biasa tanpa kekuatan super. Ini bikin bingung. Soalnya kenapa sih ada yang ngerekrut orang tanpa kekuatan buat pimpin pasukan? Raja Iblis lalu jelasinnya, bilang kalau dia menghargai kecerdasan Uchimura, yang jelas-jelas nggak ada di anggota 4 besarnya yang lain. Sebelum dia bisa jelasin lebih lanjut, Uchimura terbangun dan langsung minta ampun sama Raja Iblis, karena dia nggak mau mati di tangan cewek cantik ini. Raja Iblis menenangkan Uchimura, bilang dia nggak memanggil Uchimura ke sini untuk memanfaatkan kekuatan fisiknya yang nggak ada, tapi justru kecerdasannya. Nah, soal ujiannya, Raja menjelaskan bahwa ini bakalan jadi uji kecerdasan. Untuk menjelaskan kenapa dia butuh orang yang pintar, Raja Iblis mulai ungkapin rencananya untuk bergabung dengan iblis-iblis lain. Berbicara tentang ras-ras berbeda yang mengelilingi wilayah mereka, seperti salamander dan manusia serigala. Tapi sayangnya, negosiasi mereka gak berjalan mulus dengan ras-ras lain, karena para negosiatornya kekurangan kecerdasan yang dibutuhkan untuk memenangkan hati ras lain. Jadi, untuk membuktikan apakah Uchimura layak jadi salah satu dari 4 besar, Raja Iblis kasih dia ujian. Tugasnya adalah meyakinkan para Minotaur untuk bergabung dengan pasukan iblis dengan cara mendapatkan kepercayaan mereka. Negosiator sebelumnya adalah Ulmandra, jadi kalau Uchimura punya pertanyaan, Raja Iblis bilang dia bisa tanya Ulmandra sebelum pergi. Bersama Ulmandra, Uchimura lewat dekat ruang penjara saat mereka mendekati kamar Lord Talius. Di tengah jalan, si Ulmandra yang berambut merah dan agresif itu dorong dia buat cepat jalan dan bilang jangan kayak nenek-nenek. Uchimura kelihatan ketakutan dengan kehadiran dia. Sementara itu, Ulmandra percaya bahwa Uchimura nggak punya kesempatan buat lulus ujian ini. Meskipun Uchimura punya tekad yang kuat, dia mulai sadar kalau dia cuma karyawan biasa yang nggak punya sihir atau kekuatan apapun. Dia sendiri merasa hal ini bikin sulit banget buat dianggap sebagai bagian dari 4 besar. Tapi dia bertekad untuk terus berusaha setelah ingat kata-kata raja yang bilang, supaya jangan peduli sama perkataan dari atasannya sebelumnya. Kata-kata itu bikin dia yakin kalau raja butuh jasanya. Dan karena ini selalu jadi impiannya untuk kerja sama bos yang menghargai dia nggak mau sia-siakan kesempatan ini buat dapetin pekerjaan yang bagus. Dengan tugas ini, dia berharap bisa memenuhi ekspektasi raja sambil merenung dalam kenyamanannya sendiri. Namun, momen ketidaknyamanan tiba saat mereka sampai di depan Lord Talius, kepala Minotaur, dan melihat betapa besarnya pintu itu. Melihat seberapa besar pintu itu bikin Uchimura berkeringat dan ketakutan. Buat ngatasi rasa ingin tahunya, Ulmandra nyaranin dia buat buka pintunya. Tapi dia juga ngingetin kalau Minotaur itu bisa sangat agresif dan bisa sampai menginjak Uchimura hingga jadi karpet. Dengar ini, Uchimura langsung mikir ulang tentang pilihan kariernya. Sebelum dia sempat berubah pikiran, Ulmandra sudah membuka pintunya. Melihat cahaya terang bersinar melalui pintu, Uchimura berusaha menyingkirkan semua pikiran negatif yang pernah dia dengar. Dan dia bertekad untuk lulus ujian ini, gak peduli apapun yang terjadi. Saat pintu sepenuhnya terbuka, dia melihat Minotaur raksasa berdiri di sana dan langsung panik luar biasa. Dalam benaknya, dia langsung membayangkan diri dia diinjak hingga jadi karpet lantai, seperti yang Ulmandra bilang tadi. Tapi setelah itu, dia langsung berusaha untuk tenang kembali. Melihat betapa takutnya Uchimura, Ulmandra menawarkan diri untuk membantu negosiasi. Dia maju ke depan Lord Talius dan bilang supaya raja melihat bagaimana seorang profesional melakukan tugasnya. Semua orang pasti berharap dia bisa menyelesaikan semuanya dengan cepat kan? Tapi kenyataannya malah kebalik. Awalnya, dia mulai dengan tenang dan santai, bikin Uchimura percaya kalau dia tahu apa yang dia lakukan. Namun dalam sekejap mata, semuanya jadi kacau balau, dan dia mulai teriak dengan suara keras. Keduanya mulai berteriak satu sama lain. Dari situ, Uchimura menyadari bahwa Ulmandra sama sekali nggak punya pengalaman dalam bernegosiasi. Setelah berlama-lama saling teriak, akhirnya mereka diusir oleh Lord Talius, supaya Ulmandra nggak malu dengan cara negosiasinya yang seadanya. Ulmandra kasih tahu Uchimura bahwa negosiasi berjalan lumayan baik di awal. Setelah itu, Lord Talius tetap bilang tidak. Dia mengklaim bahwa itulah yang bikin negosiasi berakhir. Sebagai pembelaan, Ulmandra terus-menerus menyiratkan bahwa Lord Talius mendengar syarat-syarat yang diajukan
tapi tetap bilang tidak setelahnya. Dia menyalahkan Thalios karena keras kepala dan gak mau negosiasi ini maju. Karena cara dia gak berhasil, dia menyerahkan semuanya kepada Uchimura untuk melanjutkan dari sini. Mendengar suara marah dari dalam kamar kepala Minotaur itu, Uchimura memutuskan untuk kabur dan kembali lagi setelah dia memikirkan rencana. Bayangan Minotaur yang menakutkan terus menghantuinya dan bikin dia susah berpikir. Dia penasaran apakah dia bisa berkomunikasi dengan kuburan besar yang penuh kebencian itu. Untuk menenangkan pikirannya, dia pergi ke bar dan pesan minuman. Di sana dia ingat momen di kehidupannya yang dulu sebagai karyawan, di mana klien-kliennya terus bilang tidak saat negosiasi. Dia teringat momen itu dan bagaimana akhirnya semuanya bisa berjalan baik untuknya. Dia meneguk minumannya dan langsung menuju kamar bos Minotaur untuk memulai negosiasi. Sementara dia berusaha melakukan ini, Ulmandra tiba di kamar raja untuk memberitahu tentang ketidakbecusan Uchimura. Meskipun dia berusaha keras meyakinkan raja bahwa Uchimura adalah pilihan yang buruk, raja tetap menyuruhnya untuk sabar dan lihat saja. Dengan terburu-buru, dia kembali ke kamar Lord Thalios dan menemukan Uchimura yang lagi mengumpulkan jerami dalam sebuah karung. Dia menyebut itu sampah dan pengen tahu apa yang ingin Uchimura lakukan dengan barang itu. Uchimura bilang bahwa dia mau menggunakan itu dalam pembicaraannya dengan Lord Thalios. Dengar ini, Ulmandra bilang kalau Thalios itu susah banget diajak negosiasi. Tapi Uchimura meyakinkan dia bahwa mereka belum mulai negosiasi sama sekali. Dia menjelaskan kalau negosiasi itu bukan tergantung ukuran klien, tapi bagaimana mengisi kesenjangan kognitif antara negosiator dan klien. Untuk menutup kesenjangan itu, dia bilang harus ada kontak mata. Setelah bilang semua ini, dia bersiap-siap untuk masuk ke kamar dengan karung berisi jerami dan meyakinkan Ulmandra bahwa dia akan bikin semua ini berhasil, apapun yang terjadi. Melihat betapa beraninya Uchimura sekarang, Ulmandra sadar kalau dia sudah bukan laki-laki penakut yang dulu lagi. Keesokan paginya, Ulmandra masuk menerobos kamar Lord Thalios untuk mencari Uchimura karena dia nggak dengar kabar dari dia semalaman. Begitu masuk, dia mendapati jerami berserakan di mana-mana dan mengira kalau negosiasinya gagal total. Namun, Uchimura memberitahu dia bahwa Lord Thalios sedang bersama raja untuk menyelesaikan perjanjian penggabungan mereka. Mendengar ini, Ulmandra langsung kaget banget, nggak percaya kalau Uchimura bisa berhasil ini semua dalam semalam. Dia pengen tahu gimana cara dia melakukannya. Uchimura pun menjelaskan bahwa Lord Thalios sebenarnya dari awal udah terbuka untuk negosiasi. Tapi dia cuma terus bilang tidak dan membuat Ulmandra kesal dan lihat bagaimana dia mengatasi situasi itu. Dan saat itu terjadi, dia selalu pergi, percaya bahwa negosiasi sudah gagal total. Setelah ngobrol sama raja, Lord Thalios mendekati Uchimura dan Ulmandra, minta maaf karena udah bersikap kasar. Dia juga terima kasih sama Uchimura karena udah menangani negosiasi dengan baik dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Setelah mencapai pencapaian besar ini, raja mengakui kalau Uchimura sudah lulus dan memberikan dia posisi sebagai salah satu dari 4 besar. Dia kemudian memberikan Uchimura sebuah gelang emas yang menandakan awal tugasnya sebagai pekerja asing kerajaan. Melihat ini, Ulmandra akhirnya menerima Uchimura, meskipun dia tetap menunjukkan keraguannya terhadap kemampuan Uchimura. Tapi karena masih banyak negosiasi yang harus dilakukan, mereka berdua akhirnya berangkat. Raja Iblis senang melihat mereka berdua kini bekerja sama. Dia berharap Uchimura dan Ulmandra bisa membantu membuat pasukannya sekuat yang seharusnya. Akhirnya Genosuke mulai betah jadi salah satu jenderal iblis. Sekarang dia punya kantor sendiri dan bos yang mendukung. Tapi ya, masih perlu waktu buat benar-benar terbiasa sama tempat ini. Karena secara resmi udah jadi jenderal iblis, dia ngerasa perlu kenalan nih sama jenderal lainnya. Jadi dia pun ke kamar Sylphid dan ketuk pintunya. Pas pintunya dibuka, yang jawab malah cewek yang nanya dia mau ngapain. Genosuke bilang kalau dia mau kenalan sama Sylphid. Cewek itu langsung bilang dengan ketus kalau dia asistennya Sylphid, dan bilang kalau Sylphid orang yang sangat sibuk, jadi dia nggak bisa ganggu sekarang. Genosuke jadi agak kecewa, tapi dia sadar sih bakal ada aja tantangan dari jenderal iblis lainnya. Jadi dia putusin buat balik lagi aja nanti dan coba lagi. Tapi sebelum dia pergi, tiba-tiba Ulmandra nyamperin dia karena ada hal penting yang mau disampaikan. Ternyata, Raja Iblis punya tugas baru buat Genosuke.
Jadi dia langsung ketemu sama Raja Iblis dan diberitahu tentang kesepakatan baru yang sedang dikerjakan. Biar pasukan iblis makin kuat, dia butuh dukungan dari semua negeri demi human di sekitarnya. Nah, di antara semua negeri itu, suku Ogre paling berpengaruh. Mereka punya kekuatan militer yang setara sama pasukan iblis, jadi kalau sampai mereka jadi musuh, bakal jadi ancaman serius buat kerajaan iblis. Makanya, Raja Iblis pengen banget negosiasi gabung pasukan sama mereka. Tapi Ogre terkenal susah diajak negosiasi, jadi belum ada keputusan apa-apa. Tapi, dengan Denosuke yang pegang urusan ini, Raja Iblis yakin dia bakal bisa mencapai kesepakatan sama mereka. Jadi, Raja Iblis ngasih Denosuke kewenangan penuh buat ngurusin ini. Denosuke senang banget ngeliat Raja Iblis percaya banget sama dia, meskipun ada kemungkinan bisa bahaya kalau sendirian ke tempat Ogre. Jadi, Ulmandra nawarin diri buat jagain dia ke suku Ogre. Tapi, sebelum itu, Denosuke bilang dia mau ketemu dulu sama Jinom, karena Jinom yang pegang urusan divisi demi human clan Ogre. Ulmandra setuju perkataan Denosuke itu benar, tapi dia ogah banget deket-deket sama Jinom, karena mereka punya masalah turun-temurun. Jadi, dia bilang mau ngecek kereta kuda aja, sementara Denosuke ngobrol sama Jinom. Denosuke pun pergi ke lapangan latihan, di mana Jinom lagi ngadain sesi latihan harian. Dia terpukau lihat Jinom, nggak cuma bikin anak buahnya jago bertarung, tapi juga semangat mereka terjaga banget. Setelah sesi latihannya selesai, Jinom Tim berbalik ke arah Denosuke dan nanya dia butuh apa. Denosuke bilang dia mau tanya soal suku Ogre, meski Jinom nggak tahu banyak. Dia bilang kalau pemimpin Ogre terkenal susah banget diajak ngobrol. Jadi, Denosuke mungkin bakal susah negosiasi sama mereka. Jinom bilang dia nggak bisa bantu banyak untuk urusan ini, dan dia juga nggak mau kerja sama Ulmandra sama sekali. Jadi dia minta Denosuke untuk segera pergi dari situ. Denosuke bahkan nggak sadar kalau Ulmandra udah berdiri di belakangnya. Jadi dia nanya kenapa Ulmandra ada di situ, dan kenapa dia kelihatan marah banget. Ulmandra bilang dia udah selesai ngecek kereta dan datang buat jemput Denosuke, karena khawatir sama dia. Tapi dia nggak bisa nahan emosinya begitu ngeliat Jinom. Jadi mereka berdua mulai berdebat. Denosuke mulai khawatir, lihat betapa bencinya Ulmandra dan Jinom satu sama lain. Akhirnya, Denosuke dan Ulmandra nyampe di kastil Ogre. Tapi sebelum bisa masuk, mereka dihentikan di gerbang dan disuruh nunggu sampai Ogre ngasih izin buat masuk. Ulmandra merasa konyol harus nunggu di luar lama banget, tapi Denosuke ngerti kalau ini cuma trik Ogre biar mereka kehilangan kesabaran dan susah buat negosiasi. Makanya penting banget buat tetap tenang, tapi Ulmandra udah hampir meledak marah. Untungnya sebelum dia bertindak, asistennya datang dan bilang kalau mereka udah boleh masuk. Tapi pas mereka masuk, Denosuke langsung ngeliat kalau kastil Ogre kelihatan berantakan banget. Akhirnya, mereka masuk di ruang tahta Ogre dan berhadapan langsung dengan Ogre itu sendiri. Tapi, begitu Ulmandra mau mulai negosiasi, dia disuruh diam. Ogre bilang dia nggak peduli kenapa mereka ada di sana, dan dia nggak bakal dengerin apa yang mereka mau bilang kecuali mereka datang buat jadi anak buah entah. Dalam hal itu, mungkin dia mau denger, tapi cuma kalau mereka setuju buat bunuh pemimpin mereka, si Raja Iblis. Ulmandra nggak percaya dengan omong kosong yang baru dia dengar dari Ogre, jadi dia hampir meledak sekarang juga. Tapi Denosuke cepet-cepet pegang tangannya dan bilang supaya dia tenang, karena tepat seperti itulah reaksi yang diharapkan Ogre. Lalu dia balik ke Ogre, dan dengan nada paling sopan seperti pebisnis, dia bilang kalau dia sama Ulmandra mau keluar sebentar ngobrol. Di luar, Ulmandra lepaskan semua kemarahannya dan mengutuk keberadaan Ogre yang berani ngomong kayak gitu. Dia bilang, "Kau berani sekali menantang kita, Ogre. Siapa kau sebenarnya?" Ulmandra udah siap banget buat balik ke dalam dan serang kepala klan Ogre. Tapi Denosuke ngebujuk dia buat tenang. Dia bilang mereka nggak boleh reaktif sama provokasi Ogre, karena itu yang dia mau. Ogre sengaja ngomong hal-hal yang bikin mereka marah supaya mereka bikin keributan. Dan akhirnya, negosiasi jadi gagal. Dengan begitu, dia bisa nyalahin kegagalan itu ke mereka berdua, dan menyerang balik pasukan Raja Iblis. Sekarang Ulmandra paham apa yang mau dilakukan Ogre. Dia memutuskan untuk menenangkan diri, meskipun dia tetap jengkel banget karena Ogre udah menghina Raja Iblis. Jujur, Denosuke juga merasa marah, tapi bertindak berdasarkan kemarahan itu malah bakal merugikan peluang mereka untuk sukses di sini. Jadi mereka harus hati-hati dalam merespons.
Tapi, meskipun udah begitu, Ogre masih nggak mau bernegosiasi. Jadi mereka juga nggak banyak bisa bertindak saat ini. Tiba-tiba, cewek yang tadi muncul lagi, dan dia ngenalin diri sebagai anaknya Ogre, namanya Orly. Dia tahu ini mungkin terkesan kurang sopan, tapi dia punya permohonan. Jadi dia minta bantuan Denosuke dan Ulmandra untuk menghadapi ayahnya. Orly nuntun Denosuke dan Ulmandra ke sebuah ruangan kosong, dan menjelaskan kalau ini adalah ruang penyimpanan makanan. Dan seperti yang bisa mereka lihat, ruangan ini nggak ada makanan sama sekali. Suku Ogre dikenal karena kekuatan dan pengaruhnya di kalangan demi-human. Tapi belakangan ini, mereka mengalami kesulitan finansial yang parah. Bahkan banyak dari orang-orang mereka yang kesulitan cari makan. Denosuke udah curiga kalau ada yang nggak beres. Soalnya pas mereka masuk, dia ngelihat kondisi perlengkapan suku Ogre yang jelek banget. Ditambah lagi suasana kastil yang dingin dan kosong. Situasi kayak gini biasanya terjadi ketika perusahaan besar mulai menurun. Mereka bikin semua orang berpikir kalau semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam, mereka hampir bangkrut. Persis seperti yang terjadi pada suku Ogre ini. Orly percaya bahwa satu-satunya cara untuk membangun kembali suku mereka adalah dengan mengandalkan bantuan pasukan iblis. Tapi, ayahnya malah nolak dengerin dia. Dan di atas itu semua, dia juga lagi sakit. Mereka udah berusaha ngumpetin fakta ini, makanya dia minta Ulmandra dan Denosuke nunggu di luar, sementara mereka nyiapin ayahnya untuk pertemuan. Sayangnya, kondisinya terus memburuk, dan mungkin akan segera meninggal. Jika Ogre sampai meninggal dengan keadaan seperti sekarang, itu bakal jadi akhir suku mereka. Jadi, dia minta tolong sama Denosuke untuk membantu dia. Denosuke bilang dia paham kekhawatirannya, tapi dia juga mengingatkan Orly buat lebih hati-hati dengan informasi penting kayak gini. Sebagai anak pemimpin, dia harus lebih bijak dalam memilih orang yang bisa dipercaya. Tapi Orly bisa merasakan kalau Denosuke ini orang baik. Dia cukup yakin dengan kemampuannya untuk menilai karakter orang, makanya dia berani bilang situasinya. Sekarang, dia minta Denosuke untuk membantunya menyelamatkan suku Ogre dengan cara menikahinya. Dengar ini, Denosuke langsung panik, dan Ulmandra mulai panas karena marah. Tapi Orly serius dengan tawarannya. Semua Ogre di suku dia bodoh-bodoh. Jadi satu-satunya cara bagi Orly untuk memastikan kemakmuran pasukan Ogre adalah dengan Denosuke. Untuk menikahinya dan jadi kepala suku yang baru. Denosuke mencoba membujuk Orly untuk tidak membuat keputusan gegabah. Tapi Orly yakin bahwa ini satu-satunya cara buat menyelamatkan suku Ogre. Jadi dia siap untuk meresmikan pernikahan mereka segera. Tapi Ulmandra gak ngebolehin itu terjadi. Malamnya, Denosuke lagi duduk di kantornya dan merenung tentang gimana caranya keluar dari semua kekacauan ini. Karena Ogre menolak bernegosiasi dan malah mau menikah sama dia. Dia nggak bisa gagal di tugas keduanya dari Raja Iblis. Jadi dia memutuskan buat pergi ke bar biar bisa menenangkan pikiran. Tapi kali ini dia nggak sendiri, karena versi imajinasinya Ulmandra duduk di meja sebelah. Berdebat sama bartender tentang mana yang lebih keren, gorila atau singa. Secara realistis, gorila bisa ngalahin singa kapanpun. Tapi Ulmandra balas dengan bilang kalau singa itu lebih keren karena sekelompok singa disebut kebanggaan. Begitu Denosuke dengar itu, dia langsung keluar dari lamunan, dan tiba-tiba punya ide cemerlang tentang gimana cara ngadepin masalah ini. Paginya Denosuke manggil Ulmandra keluar dan minta maaf karena udah bangunin dia terlalu pagi. Tapi dia butuh bantuan Ulmandra supaya mereka bisa mulai negosiasi. Tapi, buat rencana Denosuke berhasil, mereka perlu pergi ke tempat lain dulu. Kalau semuanya berjalan lancar, sekarang Ogre yang bakal minta-minta untuk ngadain pertemuan negosiasi. 1 minggu kemudian, Denosuke dan Ulmandra dipanggil masuk ke ruang tahta kepala suku, persis seperti yang direncanakan Denosuke, dan Ogre kelihatan sangat marah. Dia baru tahu kalau semua suku di sekitar udah bikin aliansi sama pasukan iblis dalam seminggu terakhir. Dan dia mau penjelasan. Minggu lalu, Denosuke udah kasih tahu Ulmandra tentang rencananya untuk merekrut suku-suku yang lebih kecil dulu. Ketimbang berusaha meyakinkan Ogre. Ini sih seharusnya tidak sulit, karena sama seperti suku Ogre, suku-suku lain juga lagi berjuang mengatasi kekurangan makanan. Jadi mereka bisa dipengaruhi oleh janji dukungan. Ulmandra paham dengan rencana Denosuke. Tapi dia nggak nyangka kalau rencana itu bisa berhasil begitu baik dengan memaksa Ogre untuk bernegosiasi. Strategi Denosuke ini berdasarkan sesuatu yang dia lakukan waktu dia jualan produk di bumi.
Jika dia coba mendekati perusahaan besar secara langsung, biasanya mereka bakal nolak. Jadi, dia lebih milih buat pemasarannya ke perusahaan-perusahaan kecil dulu dan jual produk mereka. Sampai akhirnya perusahaan besar itu terpaksa menghubunginya dan minta produk juga supaya nggak ketinggalan. Begitu juga yang terjadi di sini. Kalau semua demi human di sekitar bergabung dengan pasukan iblis, kepala suku yang sombong ini pasti nggak bakal tinggal diam. Saat ini, Denosuke berpura-pura bodoh dan berlagak kayak dia cuma nawarin aliansi ke kelompok-kelompok kecil karena mereka lagi kesulitan bertahan hidup dan butuh dukungan dari pasukan iblis. Tapi ini malah bikin Ogre makin marah karena dia sama sekali nggak setuju untuk melakukan negosiasi. Semua berjalan sesuai rencana karena sekarang Ogre udah kehilangan kesabaran. Dia jadi lebih rentan sama taktik negosiasi Denosuke. Denosuke kemudian mulai menjelaskan bahwa aliansi ini bukan dibentuk hanya olehnya, karena dia dapat bantuan dari Orly. Ogre nggak percaya kalau putrinya sendiri tega berkhianat seperti ini, tapi Orly bilang bahwa ini semua perlu demi suku Ogre. Satu-satunya jalan keluar dari situasi mereka saat ini adalah mengandalkan bantuan pasukan iblis. Dan meskipun dia mungkin nggak mau mengakuinya, keadaan udah berubah. Ketua Ogre udah tua dan sekarang lagi sakit, jadi mereka perlu bergabung dengan pasukan iblis kalau mau bertahan hidup. Tiba-tiba, Denosuke ikut berbicara dan menawarkan alternatif untuk Ogre. Alih-alih bergabung dengan pasukan iblis, mereka bisa membentuk kemitraan yang setara. Jujur, Denosuke baru aja ngomong sembarangan karena dia sebenarnya nggak mengubah apapun mengenai kesepakatan itu. Tapi kalau dia bilang ini kemitraan yang setara, kepala suku Ogre yang sombong pasti bakal lebih mau menerima tawaran itu. Seperti yang diperkirakan, Ogre kelihatan nggak menolak ide ini, tapi dia minta mereka untuk memberi dia waktu untuk memikirkan semuanya. Beberapa hari kemudian, Ulmandra berlari masuk ke kantor Denosuke buat ngasih kabar baik. Dia bilang kalau Ogre baru saja setuju untuk beraliansi dengan pasukan iblis, dan itu berita bagus banget. Tapi saat ini, Denosuke lebih punya banyak hal penting yang harus dipikirkan. Raja Iblis udah bilang dia harus cari asisten untuk dirinya sendiri. Jadi, dia udah habisin beberapa hari terakhir ini buat ngebaca aplikasi mencari orang yang tepat. Jujur aja, dia pengen banget bisa milih Ulmandra karena dia sangat bisa diandalkan. Ulmandra salah paham dan mengira itu sebagai cara Denosuke ngelamar dia. Jadi dia sedikit malu. Tiba-tiba, ada ketukan lain di pintu. Denosuke pergi untuk ngecek siapa itu dan mendapati Orly di sana. Orly bilang, dia datang untuk bertindak sebagai perwakilan dari suku Ogre untuk aliansi mereka dengan pasukan iblis. Dan dia sangat berterima kasih atas bantuannya, karena ayahnya jadi jauh lebih diplomatis sejak pertemuan mereka. Dia bilang dia bersedia bekerja melakukan apapun untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Denosuke nanya ke Orly, apakah dia mau jadi asisten pribadinya. Orly langsung senang banget dan setuju buat ambil pekerjaan itu. Tapi, Ulmandra merasa cemburu. Jadi dia nolak buat ngeliat Denosuke langsung dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa mereka adalah saingan. Jadi dia nggak bisa jadi teman sama Denosuke. Denosuke sama sekali nggak ngerti kenapa Ulmandra tiba-tiba jadi aneh kayak gitu. Tapi Denosuke berpikir langkah ini sebenarnya bagus buat dia karena pasukan iblis udah berkembang cukup pesat. Tapi setiap kali ada pertumbuhan, ada juga risiko yang meningkat. Jadi semua orang perlu tetap waspada.